Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai ibadah kita malam ini. Silakan host kita Ibu Nini Rawati. Ya, shalom Pak John. Ya, shalom. Shalom Bu Cinta. Shalom semua. Shalom Bu Nini. Ya, Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Luar biasa ya. Kita malam hari ini sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, Ya. sehingga kami boleh beribadah bersama-sama lewat JLCC Zoom ini ya Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita semua hanya tertuju buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dan kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memulai ibadah malam hari ini. Kita akan memulai ibadah. Kami sama-sama berdoa ya Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini kami semua bisa berkumpul kembali pada malam hari ini Tuhan. Semua hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kami boleh ada beribadah malam hari ini Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Sehingga ibadah ini lewat JLCC Zoom ini boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ini yang Pastor John Sabrunan Tuhan yang akan memimpin kami ya Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. 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 Silakan Pak John. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan naikkan pujian penyembahannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, Tuhan kita, Tuhan yang baik, ya kita sembah, kita tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur malam ini buat hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Selamat datang ya teman-teman semua, mari kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Sekarang mereka dikenal dengan beberapa desain baju terkenalnya serta parfum yang diidam-idam. Haleluya. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, dan kami datang untuk menyembah Engkau malam ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya.
layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Kau layak disembah. Layak disembah. Amin. Layak dipuji, layak disembah. Amin. Layak disembah. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari bawa kami terus dalam hadirat Tuhan. Kami menikmati kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami sungguh mengasihi Tuhan Yesus di pagi hari ini, malam ini. Kami datang menjumpai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Mari katakan, Yesus, kemuliaan, pulihkan hati. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari panggil namanya Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan. Katakan sama-sama. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Buka tangan dan terima berkat-Nya. Berkati hidupku. Mari naikkan syukur bagi Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Tuhan. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Sama-sama kita katakan, berkati hidupku. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kami percaya Kau hadir saat ini. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari masing-masing angkat suara, kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, bawa kami lebih dekat kepadamu. Mari masing-masing hampiri Tuhan, angkat suaramu, naikkan pujian dengan segenap hati. Oh, kami datang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah kami, penuhi hati kami, curahkan Roh Kudus-Mu, mengalir kuasa-Mu. Yesus, kami sujud menyembah. Yesus Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang mencari wajah-Mu malam ini ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
pujian bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu segenap hatiku. Yesus, ku menyembahmu. Ini doa kami, Yesus. Yesus, ku menyembahmu. Mari sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami malam ini. Berapa banyak sudah percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita malam ini? Amin. Semua dengan sukacita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang datang ke dalam dunia, Dia berikan kita hidup untuk seterus dan selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus semuanya. Ya. Yeay, yeay. Haleluya. Dengan sukacita kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari dengan sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Gerakan badanmu ke kiri ke kanan, biar tubuhmu sehat. Hati yang gembira adalah obat, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh yeah. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dengan sukacita sama-sama. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus
sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh yeah. Kita tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Ya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sudah memuji Tuhan dan saat kita akan mendengar firman Tuhan malam ini. Haleluya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu. Amin. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Raja dari segala raja dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Kami imani, kami yakini, percaya Tuhan. Engkau mati buat kami. Ya, Engkau hidup buat kami ya Tuhan. Biarlah kami patut bersyukur, mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kami. Bahwa kami menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami pun mau siap menyiapkan hati kami, telinga kami untuk mendapatkan berkat firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu, Pastor John Sarbuna ya Tuhan. Nah, apa yang disampaikan melalui hamba-Mu ini, firman yang ditaburkan buat kami, boleh menghasilkan buah-buah yang lebat buat kami semuanya ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo untuk doa yang sangat indah ya. Haleluya. Dan nanti setelah khotbah firman Tuhan selesai, doa peneguhan firman akan didoakan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan ya. Selamat datang teman-teman semua yang luar biasa. Ibu kita, Ibu Elis Atta ya. Terus tetap setia mengiring Tuhan, puji Tuhan. Semangat ya. Oke, selamat datang Ibu Lina Koswandi, mamanya Pak Ferry ya, dan mertuanya Bu Lastri ya. Selamat datang semuanya. Ibu Nini, Bu Jajuk, puji Tuhan ya. Oke, Pak Frans Angki, Ibu ADC, dan wow, ada Ibu Marta juga. Beliau ini setia sekali, luar biasa ya. Upamu besar di sorga. Oke, baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kemarin kita sudah menyelesaikan Injil Yohanes ya. Sudah selesai dan hari ini kita akan lanjut di Kisah Para Rasul. Dan sebuah tema renungan kita malam hari ini yang diangkat sungguh indah sekali bagi kita semua. Haleluya. Oke, mari kita sama-sama akan lihat ya. Firman Tuhan yang luar biasa, yaitu perjalanan iman orang percaya. Amin. Saudara orang percaya, berapa banyak saudara yang percaya pada Tuhan malam ini? Nah, kita sedang dibawa dalam perjalanan iman ya. Iman itu memang benar-benar selalu dibawa Tuhan dalam perjalanan sampai pada akhirnya kita ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita akan lihat perjalanan iman orang percaya. Ya, ini dia. Oke. Kita akan lihat dari Roma 1 ayat 17 ya. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita dan kepada sahabat kita Ibu ADC dipersilakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Inilah perjalanan iman orang percaya. Perjalanan iman orang percaya di ayat itu di mana? Kata perjalanan itu, saudara perhatikan. Sebab di dalamnya ini apa? Di dalam Injil ya. Kalau kita lihat di ayat 16 sebelumnya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa dalam Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Lalu dilanjutkan di ayat 17 yang baru saja diperdengarkan Bu ADC tadi, sebab di dalamnya, di dalam Injil ya, nyata kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah itu adalah firman Tuhan ya.
Yang bertolak. Nah, ada kata-kata bertolak. Ini adalah sebuah perjalanan, ya, pergerakan yang bertolak dari iman, kemudian dan memimpin kepada iman. Ini juga pergerakan. Ini bukan pasif tapi aktif, ya. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis. Ada tertulis bagaimana? Orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudaraku. Bagi orang kaya, mereka merasa uang akan membuat mereka hidup, ya. Bagi orang-orang yang jenius, punya kepintaran, mereka merasa IQ mereka akan membuat mereka hidup. Tapi kita hidup bukan dari itu saja, tapi kita hidup karena iman. Nah, iman ini datang dari kita mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Ya, kenapa iman? Karena Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, ya. Saudara, akan ada pergerakan iman yang lebih cepat dan bertumbuh dan kuat. Kapan? Saat umat Tuhan mulai sadar dulu, saudaraku. Sadar bahwa hari ini Tuhan ingin iman kita tuh bertumbuh, iman kita itu bergerak, iman kita itu terus mengalami sebuah perjalanan dengan Tuhan, ya. Sadar untuk bertekun. Bertekun apa, saudara? Bertekun mencari firman Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Mencari firman Tuhan dengan segenap hatinya di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, orang yang bertekun mencari firman Tuhan, dia bukan cari sesuatu yang lain. Orang lain mencari kekayaan, mereka mencari kedudukan, mereka mencari pangkat, mereka mencari reputasi, mereka mencari nama. Tapi kita semua, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita mencari firman. Kenapa, saudaraku? Karena suatu hari nanti kalau kita tidak mencari firman, firman ini akan diangkat dari bumi, saudaraku. Dan orang akan mencari pada waktu itu sudah tidak akan menemukan lagi, ya. Orang rela bayar berapapun harganya, tapi sudah tidak bisa lagi karena firman sudah diangkat dari muka bumi. Saudara, orang bertolak, mereka bergerak, mereka berlayar dari utara ke selatan, dari pulau satu ke pulau yang lain, cuma satu. Tujuannya ingin mencari firman. Secara materi, secara keuangan, harta bendawi, harta duniawi, mereka sudah dapatkan semuanya. Tapi hati mereka kosong. Hati mereka itu tidak ada isinya, tidak ada firman Tuhan. Itulah sebabnya membuat mereka gelisah, membuat mereka tidak tenang, membuat hidup mereka kacau, membuat mereka dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi, dalam keadaan frustrasi dengan kehidupan ini. Padahal mereka bukan orang yang miskin, yang kekurangan, saudaraku. Mereka punya uang berlimpah, punya harta berlimpah, deposit ada di mana-mana, tetapi yang namanya ketenangan batin tidak mereka miliki, saudaraku. Ada satu kisah, ada orang kaya yang dia mati bunuh diri dengan cara yang tragis. Dia tembak, saudaraku, kepalanya dan dia mati, saudaraku. Diselidiki ternyata orang ini dia uangnya banyak, harta banyak, tapi apa? Dia merasa dalam jiwanya itu kosong. Dia tidak menemukan yang namanya damai sejahtera dalam hidupnya, saudaraku, ya. Nah, itulah Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah perjalanan, saudaraku. Nah, karena itu kita mau, saudaraku, perjalanan kita dengan Tuhan, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, hal ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudaraku. Dari ayat-ayat ini saja, saudaraku, kita akan dapati di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui perjalanan iman orang percaya. Nah, terkadang perjalanan kita ini terkadang tidak mulus, ya. Menghadapi berbagai macam saudara-saudara ganjalan-ganjalan, menghadapi banyak tantangan, hambatan, rintangan, mengalami berbagai macam pergumulan, kesesakan, penderitaan, air mata, sakit penyakit. Tidak mulus, saudaraku. Ibarat kita berjalan ini kita memikul salib, saudaraku, ya. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya, saudaraku. Baru di sini kita akan lihat bahwa sesuatu yang ajaib sedang Tuhan kerjakan, ya. Bahwa di balik salib itu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan, ya. Salib bicara tentang penderitaan, salib bicara tentang pengorbanan. Pengorbanan apa yang kau berikan pada Tuhan? Korban waktu iya, tenaga iya, pikiran iya, korban materi iya, korban perasaan juga. Nah, saya percaya tidak ada korban yang sia-sia yang kau korbankan di hadapan Tuhan. Kalau engkau ternyata Tuhan dapati engkau berkorban dan korban itu engkau rasa itu sakit, itu baru
disebut korban yang benar. Kalau korban hanya sekedar korban, saudaraku, itu belum korban. Kalau engkau belum merasa sakit, kalau korban kau sampai kau merasa sakit, itu baru disebut korban, ya. Perhatikan ketika Abraham soal mempersembahkan domba atau mempersembahkan lembu di atas mezbah, itu kan harus disembelih lehernya. Dan ketika disembelih itu saudara-saudara, hewan itu akan teriak kesakitan. Kenapa? Karena itu lehernya itu disabet, itu berdarah dan keluarkan darah karena perih sekali dan mengeluarkan darah. Di dalam darah itu ada nyawa. Saudara kasih Tuhan, memang ikut Tuhan ini ada pengorbanan, penderitaan, kesesakan. Tapi ingat, di balik semuanya itu ada kemuliaan. No cross, no glory. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, ya. Saudara, mari kita lihat ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui perjalanan iman orang percaya. Siapa dia? Mari kita lihat, saudaraku. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang selalu apa, saudaraku? Yang pertama, selalu, wow, Ibu Jajuk berkata, amin. Selalu mendengar. Mendengar apa, saudaraku? Dia mendengar akan sambutan Tuhan yang telah menyapa dia, menyapa kita, menyapa saudara dan saya, saudaraku, sebagai yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat dulu dari Kisah Rasul 1 ayat 1. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 dimulai dengan sebuah kalimat yang berkata, Hai Theophilus. Hai, ini ada sebuah sapaan. Tuhan menyapa kita semua pada malam hari ini. Ini Tuhan sementara memberikan sambutan yang luar biasa dengan sapaannya, ya. Dia berkata, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, siapa penulis kisah para rasul ini, saudaraku? Penulisnya adalah Lukas sendiri, saudaraku, ya. Lukas ini adalah seorang dokter, saudaraku, ya. Tadi Pak Lukas sudah berdoa buat firman Tuhan ini, ya. Lukas ini adalah seorang dokter dan dia menulis, Tuhan pakai dia sehingga dia menyapa, Hai Theophilus. Saudara mungkin bertanya, apa sih Theophilus? Theophilus itu nama orang atau apa, saudaraku? Memang ini nama orang, tapi arti nama Theophilus itu yang artinya dikasihi Tuhan, ya. Saudara-saudara, mungkin ada dalam ibadah mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah atau pendeta atau seorang pembicara, kan dia biasa menyapa jemaatnya dan biasanya kata-kata begini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itu Theophilus muncul di situ. Theophilus itu artinya yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak saudara malam hari ini yang merasa dirinya dikasihi Tuhan? Lambaikan tangan. Yang merasa dirinya dikasihi Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin engkau merasa tidak dikasihi suamimu, engkau merasa tidak dikasihi istrimu, engkau merasa tidak dikasihi oleh anakmu, engkau merasa tidak dikasihi oleh mertuamu, engkau merasa tidak dikasihi oleh menantumu, engkau tidak merasa dikasihi oleh orang-orang terdekatmu. Tapi ingat, hari ini ada satu pribadi yang sangat mengasihi engkau. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Biar suamimu tidak mengasihi engkau, istrimu tidak mengasihi engkau, anakmu, menantumu, mertuamu tidak mengasihi engkau, semua orang tidak mengasihi engkau. Satu pribadi yang sampai hari ini tetap setia mengasihi engkau dan saya. Itulah Tuhan Yesus, ya. Karena itu firman Tuhan ini ditujukan kepada Theophilus, orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, sadarlah malam ini, kalau engkau merasa engkau dikasihi Tuhan, maka tidak ada alasan untuk engkau putus asa. Tidak ada alasan untuk engkau meragukan kuasa Tuhan. Tidak ada alasan untuk engkau menjadi orang yang khawatir dalam hidup ini. Kenapa? Karena kalau engkau sadar engkau dikasihi Tuhan, maka Tuhan mengerti apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau perlukan. Tuhan sanggup menyediakan semuanya, ya. Kenapa? Karena engkau merasa engkau dikasihi Tuhan. Nah, Daud itu orangnya, saudaraku. Orang yang merasa dia dikasihi Tuhan, dia tidak akan pernah menyerah dengan kehidupan ini. Dia tidak akan pernah takut dengan segala masalah yang dia hadapi. Karena apa? Dia sadar dia dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan, saudaraku, meskipun hidupnya penuh tantangan, penderitaan, kesesakan air mata, dia tahu ada Tuhan yang selalu mendengar doanya. Dia tahu ada Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya untuk memberi pertolongan bagi dia. Dia tahu ada Tuhan yang selalu membukakan jalan untuk menyelesaikan persoalan
persoalannya. Haleluya. Kenapa? Karena dia tahu dia dikasihi Tuhan. Amin. Orang yang dikasihi Tuhan, meskipun dia dalam penderitaan, kesesakan, hatinya tetap ayem tentrem, hatinya tetap damai, saudaraku. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Mana putrane Gusti Yesus? Saya ingin melihat tangan-tangan terangkat yang menyadari kita adalah putranya Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Saudaraku, sehingga engkau gampang, saudaraku, tersenyum di tengah-tengah masalah, engkau tidak jadi stres, tidak jadi depresi. Kenapa? Karena engkau tahu engkau dikasihi Tuhan. Itu lebih dari cukup, saudaraku. Ya, ada orang, saudara, dia punya uang, kekayaan, dia punya harta melimpah, tapi hatinya kosong. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada yang mengasihi dia, tidak ada yang bisa mengerti dia, saudaraku. Nah, itulah orang yang jauh dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan itu menguntungkan kita ya. Itu sangat menolong kita sehingga kita mengenal siapa diri kita ini. Memang kita semua orang berdosa, tapi orang berdosa dikasihi Tuhan. Ingat, Tuhan cinta orang berdosa karena itu Yesus mau mati di atas kayu salib. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan benci perbuatan orang itu. Amin. Dosa yang diperbuatnya itu Tuhan benci, tapi pribadi orang berdosa itu Tuhan kasihi. Itulah sebabnya Yesus mau mati di kayu salib, rela menggantikan kita sekalian ya. Karena itu kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, jangan kita berbuat dosa. Bilang amin. Supaya apa? Kita bisa mengalami anugerah Tuhan, kita bisa mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku ya. Perjalanan iman orang percaya. Yang kedua, ini ciri yang kedua dari perjalanan iman orang percaya, siapa dia? Dia adalah orang percaya yang selalu apa yang pertama tadi mendengar, yang kedua setelah dia mendengar, sekarang dia menerima. Jadi dengar dulu, setelah engkau dengar, baru kemudian yang kedua engkau menerima. Menerima apa? Menerima perintahnya Tuhan. Perintahnya siapa? Tuhan Yesus ya, oleh Roh Kudus bagi orang percaya. Jadi Tuhan ingin malam ini engkau punya telinga, Tuhan ciptakan telinga yang mendengar. Karena apa yang engkau dengar itu, saudaraku, itu sangat penting. Dan setelah engkau dengar, engkau terima sekarang ya. Engkau menerima, bagian kedua ini menerima. Jadi jangan tolak, saudaraku. Terima saja firman Tuhan, firman dalam bentuk teguran yang keras, firman Tuhan dalam bentuk nasihat, terima firman itu. Karena firman pelita bagi kaki saudara dan terang bagi jalan hidup saudara sekalian. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang kedua. Kisah Rasul 1 ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Amin. Perhatikan ayat ini. Sampai pada hari ia ini Yesus ya. I besar itu ia terangkat. Siapa yang terangkat? Yesus terangkat. Terangkat kemana? Terangkat ke sorga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh siapa? Roh Kudus. Ia telah memberi perintahnya. Nah, Tuhan yang memberi perintah, berarti tugas kita apa? Menerima perintah itu. Perintah yang mana? Perintah firman Tuhan. Jadi malam hari ini kalau ada orang yang sakit hati, lalu dia menyimpan dendam, dia menyimpan kemarahan, kebencian, dia menjadi orang yang penuh kepahitan. Nah, perintah Tuhan malam hari ini supaya engkau melakukan perintahnya, yaitu apa? Mengampuni orang yang bersalah kepadamu, seperti doa yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami Yesus mengajarkan apa? Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa yang tidak bersalah malam ini? Semua kita bersalah. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka tugas kita juga mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Katakan amin ya. Siapapun dia, termasuk pasanganmu, orang terdekatmu, ampuni dia. Supaya doamu itu bisa didengar oleh Tuhan. Orang yang mengampuni dosa orang lain, itu doanya tidak terhalang. Doanya selalu naik ke telinga Tuhan. Doanya jos. Doanya itu manjur. Kenapa? Karena tidak ada rantangan, tidak ada rintangan, tidak ada halangan untuk doanya. Karena apa? Tuhan melihat doa yang dia naikkan dari hati yang sudah penuh dengan pengampunan. Katakan amin. Ya, jadi ini perintah Tuhan bagi kita sekalian, saudaraku. Kalau perintah ini engkau tidak lakukan, maka engkau bersalah, engkau melanggar akan perintah Tuhan.
Malam ini satu contoh saudara dalam hal mengampuni. Yang lain juga saudara, jangan engkau abaikan perintah Tuhan untuk kita beribadah, untuk kita berdoa, untuk kita melayani, untuk kita termasuk juga mempersembahkan korban persembahan. Itu perintah Tuhan. Nah, perintah ini kita terima dan kita lakukan sehingga kita bukan menjadi pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman dan kita disebut berbahagia. Katakan amin. Malam ini berapa banyak saudara mau berbahagia? Yang mau berbahagia lambaikan tangan. Amin. Mari kita lakukan perintah Tuhan supaya kita berbahagia. Kita bersama dengan anak cucu keturunan kita di muka bumi. Mari kita lihat yang ketiga, perjalanan iman orang percaya. Yang ketiga, siapakah orang yang mengetahui perjalanan iman orang percaya? Yang ketiga, mari kita lihat hal yang ketiga, dia adalah orang percaya yang selalu setelah dia mendengar, pertama ya, kemudian dia yang kedua menerima, sekarang yang ketiga dia melihat. Melihat apa? Dia melihat banyak tanda yang Yesus lakukan setelah penderitaannya selesai, itu sebagai bukti bahwa Yesus hidup. Ya, pada saat dia mati, dia bangkit, dia hidup. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Amin. Jadi saudara lihat pada waktu Yesus bangkit, dia bukan cuma 1-2 kali menampakkan diri, tapi berulang-ulang, saudaraku. Kenapa harus Yesus berulang-ulang sampai bahkan pada waktu dia bangkit itu, dia tidak langsung naik ke sorga. Dia butuh waktu 40 hari, saudaraku. Dia hidup bersama dengan murid-muridnya, dengan orang Yahudi, orang Israel. Supaya mereka bisa melihat, mereka bisa menyaksikan. Karena apa? Orang Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka melanggar perintah Tuhan, saudaraku. Dan Yesus harus berulang-ulang menampakkan diri selama 40 hari, baru setelah itu dia naik ke sorga. Amin, saudaraku ya. Saudara, dan 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus, Pentakosta dimulai, saudaraku ya. Pentakosta pertama di loteng Yerusalem, dan murid-murid mereka dilawat Tuhan, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka diberikan kuasa luar biasa. Saudara, perhatikan ayat 3 ini berkata, kepada mereka ia ini Yesus ya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya, saudaraku ya, setelah penderitaannya selesai. Kata menunjukkan, Tuhan menunjukkan dirinya atau menampakkan dirinya, maksudnya apa? Supaya kita bisa melihat. Kalau Tuhan tidak menampakkan diri, kita tidak bisa melihat, saudaraku ya. Thomas pun sebagai murid Yesus, dia bilang apa? Aku sekali-kali tidak akan percaya sebelum aku melihat. Nah, ini iman Thomas, saudaraku. Tapi kita semua hidup bukan karena melihat, tapi karena kita percaya ya. Memang dengan mata jasmani kita tidak melihat ada pertolongan Tuhan, ada mujizat, ada kesembuhan, tapi dengan mata iman kita melihat bahwa Tuhan sudah mengerjakan itu. Katakan amin. Waktu engkau buka mata, engkau lihat banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak masalah, penderitaan, kesesakan sedang terjadi. Tapi ketika engkau pejamkan mata di dalam doa, engkau melihat dengan iman bahwa Tuhan sedang mengulurkan tangan untuk memberi engkau pertolongan. Katakan amin. Jadi saudaraku, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya. Jadi maksud Tuhan menunjukkan dirinya supaya kita melihat ya. Jadi yang ketiga, perjalanan iman orang percaya ini, saudaraku, dia melihat. Melihat apa, saudara? Melihat banyak tanda yang Yesus lakukan setelah penderitaannya selesai, membuktikan bahwa Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin, saudaraku. Jadi Yesus Tuhan kita hidup, saudaraku. Karena itu kita semua juga akan hidup. Dari 3 kebenaran ini, saudaraku, rahasia iman. Sekarang kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menulis semua yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi semua dia catat, saudaraku. Dia punya buku memori ya, dia punya catatan pribadi luar biasa. Mari kita lihat dalam Lukas 1 ayat yang pertama. Kisah Rasul 1 ayat pertama. Kisah Rasul 1 ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Amin. Amin. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi semua yang Yesus kerjakan, semua yang Yesus ajarkan, saudaraku, itu ditulis
dicatat oleh seorang yang bernama Lukas ini, murid Yesus, saudaraku. Nah, saudara bisa juga menulis kisah hidup saudara, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Pada waktu engkau sakit, engkau catat tanggal berapa engkau sakit, dan pada waktu engkau doa dan Tuhan dengar doamu, Tuhan menyembuhkan penyakitmu, engkau juga catat, saudaraku. Ya, saya suka sekali almarhum Oma ini, saudaraku. Dia punya banyak catatan, ya, catatan-catatan luar biasa, memori yang indah dengan Tuhan. Jadi di Alkitab yang dia baca itu, saudaraku, di halaman pinggirannya dia suka catat, ya, tanggal berapa, saudaraku, dia ada di mana, misalnya di sebuah tempat, apakah di Indonesia ataukah di satu negara, saudaraku. Dia tulis, saudaraku, bahwa Tuhan bicara kepada dia lewat ayat ini, dan luar biasa. Dan itu sangat menginspirasi saya, saudaraku. Pada saat saya mendapatkan kado ulang tahun, ya, itu Alkitab, saudaraku. Saya suka sekali baca Alkitab itu, dan saya selalu tulis tanggal berapa saya ada di mana, apa firman Tuhan yang saya dapatkan, saya lingkari ayat itu, lalu saya kasih garis ya biru, saudaraku, kadang-kadang pakai stabilo, dan saya tulis ini Tuhan bicara tanggal sekian, saya di mana. Waduh, itu sesuatu yang sangat indah sekali. Dan memang saya pun bersyukur sekali Tuhan kasih saya, saudara, untuk menulis banyak hal tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan, saudara. Termasuk bagaimana Tuhan menyembuhkan saya yang harusnya sudah mati, ternyata saya masih hidup hari ini, ya. Itu banyak sekali kisahnya. Dan lagu-lagu pujian yang saya tulis juga ada sekitar 300 lagu lebih, saudaraku. Dan 2 album sudah kami rilis, sudah jadi berkat, dikirim ke Korea, ke Australia. Puji Tuhan. Itu semua dari perjalanan iman dengan Tuhan. Pada waktu kami mengalami persoalan, pergumulan, kesesakan, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kami hanya datang di kaki Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan disitulah kami lihat pertolongan Tuhan satu persatu, masalah satu persatu mulai selesai. Puji Tuhan, ya. Jadi, saudara punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, itu tulis. Saya juga menulis pengalaman saya dengan Tuhan, ya. Pada waktu pandemi datang, saudaraku, kita tidak bisa ibadah tatap muka, kita hanya di rumah saja, stay at home, saudaraku. Orang yang pergi ke kantor, ke pabrik, tidak bisa bekerja, mereka di rumah saja. Nah, ngapain di rumah, saudaraku? Saudara sambil waktu banyak untuk menulis, saudaraku, tentang bagaimana yang Tuhan kerjakan, Tuhan ajarkan, saudara. Tema-tema yang kita bicarakan setiap tahun itu berganti-ganti, ya. Tahun ini kita punya tema yaitu everlasting faith, iman yang kekal. Dan apa yang saudara-saudara saya tulis, yang saya ajarkan ini Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan jadi satu buku, ya. Dan buku ini akan dicari oleh banyak orang. Dan kita bicara tentang everlasting, kekekalan, saudaraku. Bersyukur kita semua ada di wadah everlasting, ya. Kekekalan, dan Tuhan akan bawa kita kepada kekekalan. Kita sudah bicara banyak kekekalan tentang Bapa yang kekal, ya, Allah yang kekal, kemudian apa lagi? Saudaraku, roh yang kekal, kemudian apa lagi? Kerajaan yang kekal, penyembahan yang kekal, ya. Lalu kemudian Injil yang kekal, lalu kita bicara tahun ini tentang iman yang kekal. Ya, nanti tahun depan kita bicara lagi tentang kekekalan dengan tema yang berbeda. Karena itu Bapak Ibu bersyukur, ikuti terus pengajaran-pengajaran ini, ya. Supaya saudara bisa mendapatkan banyak hal yang orang di luar sana tidak akan dapatkan. Hanya saudara-saudara yang ada di dalam wadah ibadah CLCC ini. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia itu menjadi orang yang bergaul karib, ya. Bergaul karib karena apa? Diperintahkan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat, ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang kedua. Kisah Rasul 1 ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Amin. Amin. Sebelumnya ia telah memberi perintahnya oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Kepada siapa, saudara? Perintah itu kepada siapa? Kepada rasul yang dipilihnya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa rasul-rasul inilah, mereka ini menjadi alatnya Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, karena itu saya percaya Roh Kudus ingin kita bergaul karib dengan Tuhan kita, dengan Yesus. Ibadah kita tanpa hadirat Roh Kudus, ibadah kita tuh sepertinya kosong, tidak ada apa-apanya, ya. Saudara, saya melihat ketika kita mulai ambil waktu intim dengan Roh Kudus, kita lihat pengurapan itu mengalir luar biasa, ya. Orang merasakan sesuatu hadirat Tuhan begitu kuat sekali. Ada banyak orang datang memuji Tuhan, mereka praise,
ya praise, memuji Tuhan, tapi presence-nya tidak ada. Hadirat Tuhan tidak ada, saudaraku. Dan ini yang terjadi gereja-gereja besar, saudaraku. Ibadah-ibadah mereka hanya seremonial, saudaraku. Liturgi biasa, tapi orang tidak merasakan hadirat Tuhan lagi. Kenapa? Karena mereka kurang akrab dengan Roh Kudus. Nah, saya percaya ketika kita semua akrab, kita bergaul karib dengan Roh Kudus, baru nyanyikan satu pujian saja, wow, orang sudah merasakan hadirat Tuhan luar biasa, ya. Di dalam pelayanan-pelayanan kami, saudaraku, ketika saya mulai ajak jemaat itu masuk dalam hadirat Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus turun, pengurapan Tuhan mengalir, dan wow, mereka merasakan hadirat Tuhan. Itulah sebabnya beberapa teman-teman mereka rindu sekali, Pak, kapan lagi ada ibadah tatap muka? Saya bilang, ya, berdoa dan kita akan persiapkan, ya. Tunggu waktunya, kita akan siapkan itu. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang terakhir, saudara-saudaraku. Terakhir, saudara, orang percaya yang taat pada firman, saudara-saudara, dia berjumpa dengan Tuhan yang bicara tentang kerajaan Allah. Dan saudara lihat apa yang Yesus sampaikan itu, dia bicara tentang kerajaan Allah. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Dan berbicara kepada mereka, kepada murid-murid tentang apa? Kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yesus berkata kerajaan Allah bukan bicara soal makanan atau minuman, ya. Seringkali gara-gara makanan atau minuman, orang itu, saudara-saudaraku, dia akhirnya tidak bisa mengenal pribadi Tuhan. Ya, memang kita butuh yang namanya makanan minuman, tapi bukan karena itu, saudaraku. Kerajaan Allah itu bicara soal apa? Pertama, kebenaran. Yang kedua, sukacita oleh Roh Kudus, ya. Dan yang ketiga, soal kerajaan Allah itu bicara soal damai sejahtera. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kerajaan Allah ini bukan juga bisa bicara soal kata-kata, tapi kerajaan Allah ini juga bicara soal kuasa, ya. Ada power yang kita butuhkan. Dan itu saudara lihat Yesus sampaikan ketika dia mengajar, dia berkhotbah, tiba-tiba mujizat terjadi, saudaraku, ya. Itulah kerajaan Allah turun, saudaraku, sehingga mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam persoalan yang terikat roh jahat dilepaskan. Saudara, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua, dan tetap setia. Inilah perjalanan hidup orang beriman, orang percaya, ya, bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama, dan sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa buat kita semua pada malam ini. Terima kasih Pak John. Yes. Bapak Ibu, mari kita berdoa mengaminkan akan firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan atas bimbingan Roh Kudus-Mu ya Bapa pada malam hari ini, saat ini Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Kami boleh mendengar akan kerajaan Allah-Mu ya Bapa. Malam hari ini Tuhan Yesus, Bapa mau urapi kami semua saat ini Tuhan. Di dalam kehidupan kami malam hari ini ya Bapa. Sampai besok pagi Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Bapa sampaikan melalui anak-Mu, Pak John Sarbunan ya Tuhan. Bapak mau urapi Bapak John Sarbunan bersama keluarganya dia Tuhan Yesus, istri dan anak-anaknya ya Bapak. Teristimewa Pak John ya Bapak, urapi dia Tuhan Yesus, berikan kekuatan bagi dia, berikan hikmat dan kebijakan-Mu bagi dia Tuhan Yesus, supaya dia boleh setiap saat rindu untuk memberitakan firman kepada kami ya Tuhan. Malam hari ini ya Bapak, urapi kami semua saat ini Tuhan. Segala penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kami ya Bapa, diangkat oleh kuasa-Mu ya Bapa. Amin. Semua penyakit kami yang berada di saat ini Tuhan dalam tubuh kami. Kami semua yang berada malam hari ini, yang sakit Bapa sembuhkan kami semua Tuhan. Yes. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan doa kami ya Bapa. Sehatkan kami Tuhan, supaya setiap saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu akan firman-Mu ya Bapa. Kami rindu akan kerajaan Allah-Mu ya Bapa.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi teman-teman kami yang tidak hadir pada malam hari ini juga Tuhan Yesus. Bapa mau gerakkan hati mereka Tuhan. Ya, Bahwa mereka Yesus. boleh mendengarkan firman-Mu bersama-sama dengan kami. Mereka yang sibuk karena pekerjaannya Bapa. Bapa berkati mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk para pendeta-pendeta ya Tuhan Yesus. Dan setiap saat memberitakan firman-Mu kepada hamba-hamba-Mu ya Bapa. Berkati mereka, berikan kesehatan bagi mereka di dalam kehidupan mereka bersama keluarga ya Tuhan. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami menaikkan puji syukur kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa yang agung, Bapa yang mulia bagi kami. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Amin. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Ya, terima kasih sekali lagi Pastor John Sarbunan yang sudah menyampaikan firman yang luar biasa malam hari ini Bapak Ibu ya. Kita sambut firman ini, kita menyimak, akan mendengar dan menerima dan melihat banyak-banyak tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan. Kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Pak John. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya malam hari ini. Dan juga terima kasih sekali lagi Pak Frans Angki Kuara atas doa-doanya setelah firman Tuhan. Biar kita tetap kuat, semangat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menaikkan doa Wandi dari Surabaya. Kami persilakan. Ya, sebentar belum keluar. Oke. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Salam. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive.
Gereja JLCC adalah Yes. pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan Yes, dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. I receive. Amen. Amin, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John, sama-sama. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Jaju yang telah menaikkan Amin. doa prophetik malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Ya, amin. kita aminkan ya semua Bapak Ibu ya atas doa-doa Amin. prophetik ini. Kita tidak boleh sepele, tetapi kita aminkan, kita percaya Yes. bahwa doa prophetik ini kita sudah alami Bapak Ibu ya. Kita Ya, sudah ya. alami tidak dengan kita merasa oh Indonesia adalah negara yang sudah mengalami rawatan Tuhan ya Bapak Ibu Amin. ya. Sehingga kita sudah menikmati di Indonesia ini kita dengan damai, tenang, bisa segala kecukupan sanganan pangan kita, dan bahkan kita akan mengalami Indonesia akan lebih lagi menjadi negara yang maju ya Bapak Ibu ya. Amin. Terima kasih atas doa-doa prophetik ini Pak John yang kita naikkan setiap malam, pagi dan malam. Tuhan Yesus memberkati atas doa-doa prophetik yang Pak John sudah menciptakan ya. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bu Sen Liang. Bu Sen Liang, ada Bu ADC? Bu Sen Liang sepertinya belum hadir ini. Yang tidak hadir ada halangan sesuatu yang nggak bisa. Iya. Jadi coba saya mewakilkan aja ya. Silakan. Ya. Saya membaca malam hari ini, menyampaikan pengumuman malam hari ini. Oke. Pengumuman info gereja JLCC malam hari ini yaitu persembahanku bagi Tuhan Yesus, yaitu saatnya kita telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Ada di kitab Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC 0331 268 401 atau di via rekening OVO Gereja JLCC di nomor 0813 3069 2929 atas nama Bapak Marius Johannes. Dan juga hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus, dan juga ada ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pada pukul 20.00 WIB. Dan juga mari kita bergabung dalam ibadah JLCC Zoom. Pagi telah lebih menyegarkan di ibadat gereja JLCC dimulai pukul 4.00 WIB. Dan juga mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Dan selanjutnya ada info penting. Harap Bapak Ibu dan saudara semua yang mendukung acara ibadah JLCC Zoom ini online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like atau sama dengan kasih tanda jempol. Ya juga di subscribe atau nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya. Dan komen dan share yang ke yang teman-teman yang lain ya.
Dan juga selanjutnya ada spesial happy birthday di bulan September ini. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Jadi tanggal 23 September ini ada Ibu Sandra Tikoalu dan putrinya dari putri Bapak Bruni Tikoalu dan Ibu Rosalin dari Jerman. Dan juga tanggal 30 bulan 9 ini adalah ibu kita, yaitu ibu koordinator kita malam hari ini ya Bapak Ibu ya, yaitu Evangelis Dr. Anda ADC, PRT dari Sidoarjo. Dan siapa lagi yang menyusul? Hud harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Nini. Ya, sama-sama Pak John. Terima kasih. Dan selanjutnya juga saya lanjutkan lagi. Sebelum kita mengakhiri ibadah malam hari ini, yaitu kita sudah berikan dulu kepada Ibu Koordinator kita malam hari ini, yaitu Ibu kita ADC. Ya. Kami sampaikan Ibu ADC, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu host kita yang dahsyat dan luar biasa ya. Dipakai Tuhan malam hari ini dan sudah memimpin kita dari awal dan akan sampai berakhirnya. Tapi pertama kita tetap mengucap syukur ya Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus baik, teramat baik bagi kita semua. Seperti firman Tuhan berkata bahwa iman kita harus tetap kuat di dalam Tuhan ya, karena orang benar hidup oleh iman. Makasih Pak John untuk firman-Nya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak John ya, dan keluarga besarnya, juga keluarga besar Gereja CLCC. Juga terima kasih Ibu Nini yang sudah memimpin kita sebagai host, Ibu Jaju Koswandi yang sudah menaikkan doa profetik, dan Ibu Sinliang, mohon maaf ya, karena mungkin satu dan lain hal nggak bisa masuk pada malam hari ini, tapi sudah diwakili oleh Ibu Nini Herawati. Dan semua yang sudah ambil bagian dalam tugas malam hari ini, Bapak Lukas Krisnanto, Bapak Frans Angki Kuara, dan semua kita yang sudah hadir di dalam ibadah Zoom CLCC malam hari ini. Terima kasih semuanya. Pastikan kita semua sudah diberkati ya oleh firman kebenaran Tuhan dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya membalikan kepada host untuk kita menerima berkat Tuhan lewat hambanya, Pastor John Sarbunan. Silakan Bu Nini. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu ADC yang sudah menjadikan kita Ibu Koordinator malam hari ini, yang sudah telah memimpin kita, yang menjadwal kita semua sudah hadir dan sudah selesai dari awal hingga akhir ini ibadah kami, semua hanya oleh kemurahan Tuhan ya. Terima kasih Ibu ADC, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan menerima, juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini semuanya ya. Saya tidak sebut satu persatu karena nanti kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita, Pastor John Sarbunan. Dan Tuhan Yesus semua memberkati Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Dan kita sambut akan berkat Tuhan dari Bapak Gembala kita. Kami persilakan Pastor John Sarbunan. Oke, praise the Lord. Tuhan memberkati host kita luar biasa, Ibu Nini Herawati dan Ibu ADC ya, yang telah mengkoordinir dan telah memimpin ibadah kita malam ini sampai selesai. Saudara terkasih Tuhan, pada malam ini sebelum kita berpisah, apa yang menjadi pergumulanmu, pengharapanmu, imani malam ini? Engkau bukan datang pada manusia, engkau datang pada Tuhan, Tuhan Yesus, yang sangat mengasihimu, yang mengerti semua yang kau sedang alami hari-hari ini. Dia Tuhan yang mendengar doamu, dia Tuhan yang menjawab doamu, dan dia Tuhan yang memberi engkau pertolongan.
Izinkan malam ini kuasa Tuhan menghampiri engkau, imani saudaraku. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di pikiran, di hatimu, di mulutmu ada kuasa Tuhan malam hari ini. Siapa percaya malam ini kuasa Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita malam ini, dan kuasa Tuhan akan menghampiri engkau ke Nani Pak Jod. Ya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang, atas Mbak Desi. segala setan. Haleluya. Nyanyi aja yang kita naikkan puji-pujian ya Bu, Bapak Ibu ya. Mbak DC, silakan. Pak Frans Angki Clara, biasanya kita memuji Tuhan ya. Pak Frans, Silakan ayo Pak kita Angki. memuji Tuhan. menang, Ku menang di dalam Tuhan. Ku menang di dalam kebenaran. Peperangan. Menang Ku menang Atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Itulah itu, Bu. Ini Pak John sudah hadir ya, ku menang ya, kita menang. Oke, ternyata kita adalah pemenang. Haleluya. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, umat pemenang, ketika namamu Amin. disebutkan malam ini ya, imani malam ini kuasa Tuhan akan turun atasmu. Sekarang letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, karena Tuhan hendak menyembuhkan engkau malam ini. Percaya kuasa Tuhan malam ini akan menjumpai engkau, akan segera menghampiri engkau. Engkau sedang terkoneksi dengan sorga. Imani malam ini di dalam nama Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Salah satu tanda mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Malam ini saudaraku, imani di tanganmu ada kuasa ya. Bukan tanganmu lagi, imani bahwa itu adalah tangan Tuhan sendiri yang akan turun, akan menempel dengan tanganmu. Dan itu ada kuasa Tuhan. Sudah siap malam hari ini? Haleluya. Di dalam nama Yesus. Aku berkata malam hari ini untuk Bapak Frans Angki, terimalah aliran kesembuhan. Untuk Pak Lukas Krisnanto, terima aliran kesembuhan. Untuk Ibu Nini Herawati, terimalah aliran kesembuhan. Untuk cucumu anak Dave juga terima aliran kesembuhan. Untuk Ibu Jajuk Eliwati, engkau terima aliran kesembuhan. Untuk Ibu ADC, engkau terima aliran kesembuhan. Untuk Ibu Lina, engkau juga terima aliran kesembuhan malam ini. Untuk Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan. Untuk Ibu Elis Atta, engkau terima aliran kesembuhan. Untuk Pak Ferry, Ibu Lastri, engkau terima aliran kesembuhan. Untuk Ibu Kesia Wichan, engkau terima aliran kesembuhan. Untuk Ibu Sinta dan papanya, engkau terima aliran kesembuhan. Untuk anak-anak Yohan, Cindy dan James, engkau terima aliran kesembuhan. Di dalam nama Yesus, mari imani malam hari ini. Kuasa Tuhan sudah turun dan menyembuhkan engkau. Menyembuhkan juga Ibu Rosalin, menyembuhkan juga ya Tuhan Ibu Ratna Marlina, menyembuhkan juga Ibu Ong Gyo Kim, menyembuhkan juga Ibu Ibu Linda Effendi di dalam nama Yesus. Menyembuhkan juga Pak Darmawan Lim SH yang ada di Kota Medan bersama dengan calon istrinya yaitu Ibu Hana. Tuhan, engkau juga menyembuhkan Ibu Indriani dan juga calon menantunya yaitu Saudara Christian di dalam nama Yesus. Mereka akan menikah pada tahun depan dan Pak Darmawan akan menikah pada tanggal 2 Desember. Tuhan berkati sertai mereka. Terima kasih Tuhan. Malam ini aku berkata dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang punya pergumulan Tuhan mendengar doamu Ibu Kesia Wichan. Aku berkata malam ini juga Tuhan mempercepat urusannya, Tuhan memperlancar, Tuhan memudahkan semuanya di dalam nama Yesus. Dari imigrasi akan memberi kabar dengan begitu cepat bahwa visamu akan segera muncul, visa yang jadilah dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas, apa yang engkau kerjakan di dalam nama Yesus bersama dengan Tuhan, Tuhan kirimkan buyer, Tuhan kirimkan pembeli, untuk membeli hotel itu dengan harga yang baik dalam nama Yesus. Untuk Pak Frans Angki,
untuk juga urusan tanah, dan juga untuk kios yang akan dijual. Tuhan akan kirimkan pembeli dengan harga yang terbaik dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, keuangannya, ekonominya, bisnisnya, karirnya, semua dipulihkan, diberkati. Tuhan buat engkau bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang. Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan buat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Tuhan buat engkau beruntung dan tidak akan rugi. Tuhan buat engkau mengalami kemujuran bukan kemalangan. Tuhan buat engkau tetap sehat dan tidak sakit. Tuhan buat engkau kuat dan tidak lemah. Tuhan membuat engkau menang dan tidak akan kalah. Tuhan buat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus, malam ini angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian pada malam hari ini. Berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, tim yang akan melayani Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan juga berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, berkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, sampai pada bulan Desember untuk persiapan-persiapan ke depan. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Ini doa kami kepadamu. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluarga, anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan bisnis karir mereka, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah semua yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ya, Pastor terima kasih, Bu Kesia, doanya. Gereja, Tuhan Bu Yesus Rini, memberkati. Bu Selamat Adita, malam Bu semuanya. Jacur, Pak Fransaki, Tuhan Bu Yesus Lina. juga memberkati. Memberkati ya. Pak Ferry, Bu Lastri, Tuhan berkati semuanya. Pak Lukas, memberkati Pak Lukas. Salam buat Om Nana ya. Terima kasih Pak Memberkati John. semuanya. Sama-sama. Salam buat adik Kesia, Demi. Makasih Sayonara. semua. Sayonara. Tuhan berkati Bu Nini. Salam buat Michael dan Denny ya. Ya, Luna dan makasih. Amanda semuanya. Tuhan berkati Amin. semuanya. Tuhan Tuhan berkati Yesus semangat. memberkati semua Bapak Selamat Ibu. malam, selamat istirahat. Tuhan berkati Pak Fransaki. Salam buat keluarga ya. Terima kasih. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati Bu Elis. Semangat ya. Amin. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Terima kasih all. Bye-bye. Bye. Amin. Amin.